هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Wa min sifati zaujati salihah ihtiramu zaujah ihtiramu zauj wa ma'rifatu qadrihi wa haqqihi. Di antara sifat istri yang salihah, ya, tidak boleh merendahkan suaminya. Ihtiramu zauj, memuliakan suami, wa ma'rifatu qadrihi wa haqqihi, dan mengetahui kadar, mengetahui kemuliaan atau kadar besarnya haknya suami, dan itu tidak boleh merendahkannya, menghinakannya. Wajah fi hadza ahaditsu minha, datang dalam hadits darinya marwahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la amuru ahadan ayyasjura li ahadin walau amartu ahadan ayyasjura li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak memerintahkan seorang itu untuk sujud kepada orang lain. Kalau seandainya, ini Nabi berandai-andai, kalau seandainya saya memerintahkan seseorang itu sujud, boleh sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya haknya suaminya kepada dirinya. Di sini Nabi tidak mengatakan seorang anak kepada orang tuanya, ya kan? Seorang budak kepada tuannya. Ini semua memiliki hak. Ya. Tapi yang Nabi sebutkan, kalau seandainya boleh sujud kepada orang lain, maka saya perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya haknya suami. Demikian pula datang dalam hadits yang lain, diriwayatkan oleh Tabarani juga, disahihkan oleh Syekh Albani, an Zaid bin Arqam anna Mu'adhan qala ya Rasulullah. Dari Zaid bin Arqam bahwa Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita ahlal kitab yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim wa bitariqatihim afal nasjudu lak. Masya Allah, ya, pertanyaan Mu'adh bin Jabal, ya Rasulullah, saya melihat ahlul kitab sujud kepada uskufnya, pendeta-pendetanya, ulama-ulamanya, ya, sebab dimaklumi, ya, bagaimana mereka ahlul kitab menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut juga. Ya, ketika pasturnya, pendetanya mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut juga. Ya, dan ini bentuk peribadatan kepada rahib-rahib. Nah, di sini Mu'adh mengatakan, saya melihat ahlul kitab sujud kepada uskufnya, para pendetanya. Afalas judulak, apakah boleh kami sujud kepadamu ya Rasulullah? Apakah boleh juga? Qala law kuntu amiron ahadan ayyasli li ahadin. Kalau seandainya saya memerintahkan seorang yang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Wala tu'addil mar'atu haqqa zawjiha hatta law sa'alaha nafsaha an ala qatabin la atathu. Kata Nabi SAW, dan seorang istri itu akan senantiasa harus menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Kata Nabi, sampai kalau seandainya suaminya memintanya untuk melayaninya di atas kendaraannya, maka wajib dia taati suaminya. Ini permisalan
Kalau seandainya ya suaminya meminta kepada istrinya walaupun di atas kendaraannya, wajib dihati-hati. Ini permisalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa besarnya hak suami atas seorang istri. Nah, di sini ada faedah. Kata beliau, wa yatadha'afu haqquz zauj in kana rajulan min ahli shalah. Bertambah lagi haknya suami, itu bertambah besar kewajiban istri kepada suaminya ketika suaminya itu dari orang-orang baik, bertakwa kepada Allah. Wadiyanah, suaminya itu memiliki ilmu. Wal muhafatu ala ibadatillah, suaminya itu menjaga ibadah-ibadah kepada Allah. Masya Allah. Kata Syekh, ini ada sisi yatadha'afu hak, berlipat, bertambah kewajiban kita sebagai istri ketika suami ahlus shalah, ahluddin, orang yang memiliki agama, orang saleh, menjaga hak-hak Allah, menjaga ibadah kepada Allah, wa ri'ayati li ta'atih, dan memperhatikan ibadahnya kepada Allah. Dalilnya mana? Rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Nabi bersabda, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya, tidaklah seorang istri menyakiti hati suaminya di dunia. Ya, dia tidak hargai suaminya, dia bentak suaminya. Ya, dia menyakiti hati suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu fil minal huril 'ain, kecuali para bidadari mengatakan, la tu'dhihi, jangan kamu sakiti suamimu. La tu'dhihi, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah menghinakanmu. Jadi bidadari di surga mendoakan istri tersebut kejelekan. Semoga Allah memerangimu, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu. Fa innama huwa indaki dakhil, kata bidadari, ingatlah suamimu itu hanya titipan untukmu. Yushiku ayyufariqaki ilaina, maka dikhawatirkan, kata bidadari, hati-hati kalau kalian sakiti suami kalian, mereka akan jatuh ke pangkuan kami. Masya Allah. Ini haditsnya ya disahihkan oleh, dianggap sahih oleh Syekh Albani. Jadi tidaklah seorang istri itu menyakiti hati suaminya, menelantarkan hak-hak suaminya, kecuali bidadari di surga berdoa, ya, mendoakan kejelekan untuknya. Sebab suaminya ini orang yang soleh, ya. Makanya Nabi menyebutkan ketika dia menyakiti suaminya, kata Nabi SAW, berkatalah zaujatuhu minal huril 'ain, berkata istri-istri mereka, calon-calon istri mereka di surga. Ya, ini menunjukkan bahwa yang dia sakiti orang soleh, suaminya itu orang baik. Ya, hak-haknya istrinya dia tunaikan, adil terhadap anak-anaknya, taat agama, ya, penuntut ilmu, masya Allah, akhlaknya bagus, ya, orang soleh. Nabi mengatakan kecuali istri-istri mereka di akhirat, di dalam surga, itu para bidadari surga mengatakan, hati-hati kalian, wahai para istri, ya. Itu hanya titipan dari Allah. Semoga Allah menghinakanmu. Mereka akan jatuh ke pangkuan kami. Oleh ahlul ilm, para ulama mengatakan, mengomentari hadits ini, al-hadits indharun syadidun lin nisa'il mu'dhiyat li azwajihinna. Hadits ini menunjukkan peringatan keras. Peringatan keras untuk para istri, para istri-istri, ya, yang menyakiti suaminya. Terdapat ancaman keras di sini. Sampai didoakan kejelekan oleh para bidadari surga. Nah, ini di antara sifat. Maka
hendaknya kita memperhatikan perkara ini. Ya, kita berusaha menunaikan hak suami, menunaikan hak mereka, sebab besarnya hak mereka di sisi syariat. Ya. Wa min sifati zaujati salihah, yang berikutnya dari sifat istri yang salihah, idza manallahu azza wa jalla 'alaiha wa akramaha bil aulad an ta'dila bainahum, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka anak dan keturunan. Di antara sifat istri yang salihah, ibu yang salihah adalah adil kepada anak-anaknya, tidak mendolimi anaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anaknya, memberikan dia anak lebih dari satu, harus adil antara mereka. Kata Nabi SAW, i'dilu baina auladikum, adillah kalian kepada anak-anak kalian. I'dilu baina auladikum, adillah kalian kepada anak-anak kalian. Diulangi oleh Nabi SAW, adillah kalian kepada anak-anak kalian, adillah kalian kepada anak-anak kalian. Wal hadits fi sunan Abi Dawud, hadits dalam sunan Abu Dawud. Wa qad jaa fi hadzal ma'na ahadits adidah, telah datang hadits yang banyak tentang masalah ini, yaitu wajibnya adil kepada anak-anak kita. Ini di antara sifat harus dimiliki oleh seorang istri. Ya, betul, haknya suami kita lebih besar daripada hak anak. Ya, hak suami kita lebih dahulu kita tunaikan. Tapi ingat bahwa anak-anak kita punya hak. Ini di antara haknya mereka, mendapatkan keadilan. Ya, mendapatkan keadilan, ya, adil dalam perhatian, ya, adil dalam mengajarkan, mendidik, ya, adil dalam, ya, pemberian misalnya mainan dan atau yang semisal itu dari, ya, hak-hak yang kita tunaikan kepada anak-anak kita. Kita mesti adil. Tidak boleh kita telantarkan sebagian mereka, ya, dan sebagiannya. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa min sifatil mar'atis salihah an taqarra fi baitiha. Ya, dari sifat istri yang salihah adalah hendaknya dia tinggal di rumahnya. Wa alla takuna kharrajatan wallajatan. Hendaknya dia bukan wanita yang sering keluar. Kharrajah. Ya. Kharrajah itu, ya, isim mubalaghah, bentuk berlebih-lebihan dari kharijun. Kalau kharijun keluar. Tapi kalau kharrajun, ya, orang yang suka keluar. Ya, sedikit tinggalnya di rumahnya. Tidak betah di rumahnya. Kharrajatun. Sering keluar. Wa idza kharajat la takhruj illa lihajah. Kalau memang harus dia keluar, hendaknya dia tidak keluar kecuali karena ada hajat. Iya. Wala takunu mutabarrijah. Kalau memang dia harus keluar, maka kata beliau hafizahullah, tidak boleh mutabarrijah, bertabarruj, memperlihatkan aurat. Ini sudah dijelaskan ya di sifat-sifat yang sebelumnya. Di sini boleh tekankan lagi. Ya, sebab terkait dengan qarar fil bait, tinggalnya seorang wanita di dalam rumahnya. Kalau memang itu harus terjadi, yaitu keluar, ada hajat, kata beliau, tidak boleh mutabarrijah, harus tetap menjaga aurat. Ya. Safiratan. Wa aidan takunu ghaddatan libasariha. Ketentuan yang lain, kalau dia keluar, harus keluar, maka tetap menundukkan pandangannya. Yang lain, kata beliau, hafizatan li farjiha, menjaga kehormatannya. Wa qad marra ma'ana, kata beliau, dan ini telah berlalu bersama kita pembahasannya. Iya. Fi hadza ba'dun nusus. Ya, telah berlalu bersama kita tentang hadits-hadits. Ya. Ketika seorang wanita itu keluar, bagaimana
Ya, ketentuan-ketentuannya. Wa mimma warada min hadza, dan di antara hadits yang datang dalam masalah ini, marwahu Tabrani fi Awsat, apa yang datang dalam riwayat Tabrani an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi, dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Nabi mengatakan al mar'atu aurah, perempuan itu aurat, wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan ay ja'alaha ghardan lahu wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu aurah. Lihat, al mar'atu aurah. Ya. Ini zahirnya menunjukkan bahwa perempuan semuanya aurat. Ini juga dalil yang dipakai oleh para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa wajibnya menutup wajah. Paham ya? Akhwati fillah, paham? Ini di antara dalil. Kata Nabi, al-mar'atu auratun. Bentuknya, mubtada khabar. Ad-dinu an-nasihah. Agama seluruhnya nasihat. Kebaikan. Jadi semua perkara agama, perkara syariat adalah kebaikan. Melaksanakan perintah kebaikan, meninggalkan larangan kebaikan. Jadi semua agama berporos pada dua ini. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan semuanya nasihat. Semuanya itu apa? An-nusah, kebaikan. Jadi kata Nabi, al-dinu an-nasihah. Agama itu semuanya kebaikan. Jelas ya? Di sini Nabi mengatakan al-mar'atu auratun. Perempuan itu adalah aurat. Jadi tidak perlu Nabi rinci aurat ini. Yang bukan aurat ini. Tidak usah. Nabi sebutkan al-mar'atu aurah. Selesai. Paham kita sudah. Ya. Orang yang betul-betul memahami bahasa Arab, ini paham ini. Al-mar'atu aurah. Jelas. Tegas dari Nabi. Perempuan itu aurat. Nabi tidak katakan kecuali ininya. Kecuali wajahnya. Kecuali ini dan itu. Tidak. Al-mar'ah. Perempuan. Iya. Dan definisi al-mar'ah jelas dalam bahasa Arab. Al-mar'ah itu balighah. Perempuan yang sudah balik. Kalau perempuan yang sudah balik, bahasa Arabnya lain. Bukan mar'ah, tapi jariyah. Anak kecil. Paham ya? Kalau al-mar'ah itu adalah perempuan yang sudah mendapatkan sampai ke balik. Bulu. Tanda balik jelas bagi perempuan. Haid. Dan seterusnya. Suara berubah. Taib. Wa innaha idza kharajat. Lain masalahnya kalau di depan mahramnya, itu bukan itu yang dibahas ya oleh Nabi di sini. Al-mar'atu aurat, asalnya aurat. Boleh nampak aurat-aurat yang memang itu aurat di depan mahramnya. Wa innaha idza kharajat. Perhatikan kata Nabi SAW. Perempuan kalau keluar itu istasyrafah syaitan. Syaitan menghiasinya, mengindahkannya. Paham? Padahal ini setelah Nabi mengatakan al-mar'atu aurah. Jelas kata Nabi kalau dia keluar. Perhatikan. Nabi tidak katakan kalau dia keluar tidak berhijab, syaitan menghiasinya. Tidak. Mutlak. Ketika keluar dari pintunya, pintu rumahnya, langsung. Mau dia berhijab atau tidak, apalagi kalau tidak, istasyrafah syaitan. Paham? Syaitan akan menghiasinya. Makanya laki-laki dimaklumi bagaimana Allah perintahkan mereka. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman, wahai Muhammad, menundukkan pandangan-pandangan mereka. Di sini di dalam ayat Allah tidak jelaskan, Allah tidak perintahkan kepada Nabi, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, tundukkan pandangan-pandangan mereka kepada yang tidak berhijab. Kalau yang berhijab tidak apa-apa dilihati. Kan begitu. Berarti memang perempuan itu identik
ya cenderung untuk selalu dilihat. Kan begitu kan? Ya, memang ya sebenarnya demikian pula perempuan. Allah perintahkan wa kullil minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada perempuan yang beriman wahai Muhammad untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ini menunjukkan bahwa memang ketertarikan lawan jenis itu memang sudah menjadi tabiat jiwa. Kecuali yang tidak normal, yang di luar dari tabiat, di luar dari fitrahnya. Ini fitrah. Nah, hanya di sini ada ketentuan-ketentuan ilmu yang membatasi kita. Paham ya? Walaupun itu memang fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita, ingin selalu melihat lawan jenis. Tapi kata Nabi, Nabi larang. Jangan perturutkan itu. Ya kan? Jangan perturutkan itu. Ya. Nah, di sini kata Nabi, kalau keluar, perempuan itu kalau keluar, istachrafa syaitan. Syaitan menghiasinya. Jadi memang selalu cenderung untuk selalu mau dilihat oleh laki-laki. Ya. Maksudnya apa? Ja'alaha gordon lahu. Di antara maksudnya kata para ulama, syaitan menghiasinya adalah syaitan akan menjadikan perempuan ini gordon lahu. Iya. Tujuan dan maksud untuk syaitan. Jadi perempuan kalau keluar, syaitan itu selalu menghiasinya, itu selalu berencana kuat untuk menjadikan dia senjata. Untuk menjadikan perempuan ini sebagai maksud dan tujuan syaitan. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Khususnya kaum Adam. Ya kan? Khususnya kaum Adam. Makanya Nabi ingatkan, sudah dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah tentang hadis-hadis fitnah wanita. Ya. Fitnah, awal fitnah kanat ala Bani Israel, kanat fin nisa. Fitnah yang paling pertama menimpa Bani Israel adalah fitnah perempuan untuk kaum Adam, kaum laki-laki. Bahkan Nabi mengatakan itu yang awal kali merusak Bani Israel. Wanitanya. Ya. Dan tentunya syaitan bukan hanya ahli Bani Israel. Ya. Syaitan terus beranak cucu. Ya. Apa yang mereka inginkan, syaitan-syaitan dari kalangan jin itu yang mereka inginkan di zaman Bani Israel, itu juga yang diinginkan keturunan-keturunannya pada hari ini. Iya kan? Syaitan-syaitan yang di Bani Israel itu yang menyesatkan kaum Adam di Bani Israel, itu juga yang dijalankan oleh keturunannya pada hari ini. Makanya Nabi ingatkan, fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel kanat fin nisa. Dari si wanita. Makanya di sini dijelaskan istashrafa syaitan. Syaitan menghiasinya itu menjadikan dia senjata untuk menyampaikan kepada tujuannya. Wa innaha, kata Nabi, la takunu aqraba ila Allah. Perempuan itu tidak dikatakan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala illa fi qa'ri baitiha. Ya, fi qa'ri baitiha, ketika dia berada di dalam rumahnya. Ketika dia berada di dalam rumahnya. Baik. Kemudian sifat yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Wa min sifati zaujati salihah adamu ifsya'i sir az-zauj wal umurul khassah baina zawjain hatta law waqa'a bainahuma furqatun wa lam yatahaqqaq wi'amun fakullum minhuma alaihi ayyattaqiyallah jalla wa ala fi hadzal amr. Yang terakhir dari sifat istri soleh adalah tidak boleh seorang istri itu menyebarkan rahasianya dengan suaminya kepada orang lain. Rahasianya, urusan mereka berdua, baik itu urusan apa saja, apalagi terkhusus masalah urusan ranjang, tidak boleh disebarkan kepada manusia. Ya. Wal umurul khassah,
dan perkara-perkara yang khusus antara suami istri. Bahkan kata Syekh, walaupun kalau mereka seandainya berpisah, cerai, maka tidak boleh dia sebarkan. Hendaknya berdua, ya, suami dan istri itu ketika sudah berpisah, hendaknya kata Syekh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan istri sudah menikah lagi, suami juga sudah menikah lagi, cerita, wow itu yang dulu-dulu yang begini. Apa itu? Dibandingkan. Istri membandingkan, ya, suami yang sekarang dengan yang lama. Ya. Kemudian suami juga begitu, membandingkan istri yang sekarang dengan yang lama. Tidak boleh. Menceritakan aibnya, menceritakan kejelekannya, kekurangannya. Yang ada itu adalah hendaknya kita mengingat kebaikannya. Sebab itu Allah perintahkan, subhanallah. Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika menyebutkan perceraian. Ya, di dalam Al-Quran ketentuan-ketentuannya, langkah-langkah dan seterusnya. Kalau berpisah, di akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansawul fadla bainakum." Kalau kalian memang harus berpisah, kata Allah, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kalian melupakan kebaikan satu sama lain. Itu yang ada. Bukan justru menyebarkan aibnya. Ya kan? Menyebarkan rahasia-rahasia. Menceritakan kepada orang. Ya. Dan itu ada contoh dari Nabi SAW. Nabi ketika meninggal Khadijah, apa yang disebutkan di depan Aisyah dan istri-istri yang lain? Kebaikannya Khadijah. Iya kan? Bahkan ada riwayat, subhanallah, Nabi sampai menghormati, menghargai para perempuan-perempuan, ya, di situ. Ditanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Rombongan itu. Kok kata sebagian sahabat, kamu ihtiram sekali, kamu muliakan sekali mereka. Kata Nabi, mereka adalah teman-teman kecilnya Khadijah. Sahabat-sahabatnya waktu Khadijah masih kecil. Subhanallah. Kita tidak bisa gambarkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah. Karena teman-temannya saja. Ya, teman-temannya ini Khadijah masih hidup. Dihargai oleh Nabi, dihormati. Diperhatikan. Ditanya oleh sahabat, siapa itu mereka ya Rasulullah? Itu mereka sahabat-sahabatnya Khadijah waktu kecil. Bagaimana lagi kalau Khadijah kira-kira masih hidup? Ya? Sampai Aisyah cemburu ini. Itu kan kecintaan, itu enggak. Kata Allah, ya. Wala tastati'u an ta'dilu. Ya. Kalian tidak akan mampu untuk adil kepada istri-istri kalian. Itu dalam masalah hati. Itu kan kecintaannya Nabi SAW. Bukan berarti Nabi tidak cinta istri yang lain. Bahkan yang Nabi paling cinta adalah Aisyah. Ya. Hanya Nabi sering menyebutkan kebaikan Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan, sedikit-sedikit Khadijah. Sedikit-sedikit Khadijah. Kenapa Khadijah terus disebut? Nabi sebutkan di situ dalam riwayat. Khadijah radhiyallahu taala anha, kata Nabi SAW, Khadijah itu yang membantu saya, menolong saya ketika manusia meninggalkan saya. Sebab Khadijah radhiyallahu anha yang menguatkan Nabi, yang mensupport Nabi, mendukung Nabi ketika berdakwah, mengajak manusia kepada Islam. Bahkan beliau adalah orang yang paling pertama beriman kepada Nabi SAW. Dimaklumi ya, ketika awal turunnya wahyu, beliau ketakutan, pulang ke rumah, kata Khadijah, "Wallahi la yukhzikallahu abada." Demi Allah, kamu adalah orang yang tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bagaimana sikapnya Khadijah kepada Nabi, kedewasaannya. Sebab memang dimaklumi ya, jauh umurnya, tua. Ya, Khadijah lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedewasaannya. Ya. Ini yang ada, menyebutkan kebaikan. Kata Allah, "Wala tansawul fadla bainakum." Ya. Lihat. Dan ini sudah meninggal loh. Berarti terlebih-lebih lagi ketika dia masih hidup. Nabi dan Khadijah berpisah karena kematian, bukan karena perceraian. Ya kan? Bukan karena perceraian. Dan biasanya orang yang bercerai itu kan
kan ada kepertengkaran, ketidakcocokan dan seterusnya. Justru berarti lebih aula, lebih pantas untuk kita sembunyikan. Kan orangnya masih ada. Orangnya masih hidup. Nih kan? Justru kita lebih berhati-hati. Lebih merapat menutup apa yang pernah terjadi. Silahkan masing-masing membuka lembaran baru. Menjalani masing-masing kepada pasangannya. Silahkan. Tapi ingat, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan satu sama lain, kata Allah. Apalagi kalau mereka sudah memiliki anak. Iya kan? Sudah ada anak dari pernikahan mereka yang dulu. Subhanallah. Ya. Sudah meninggal saja kita wajib menjaga rahasianya. Tidak boleh kita sebutkan kebaikannya, apalagi kalau masih hidup. Ya. Tapi sekarang kita tidak sebaliknya, ya. Justru mereka menceritakan kejelekannya, disebarkan dan seterusnya. Ya. Taib. Kata beliau, wa fi hadza ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih. Dalam pembahasan ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. An Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid, annaha kanat inda Rasulillah. Pada suatu hari Asma binti Yazid ada di sisi Nabi, ada bersama Nabi. Wardijalu wan nisa'u qu'udun indah, dan di sana ada sekelompok laki-laki dan perempuan berdiri. Ya, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atun tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha fa'arammal qum. Ya, jadi ini Asma bercerita bahwa suatu hari saya ada di samping Nabi, tapi di beberapa jarak, beberapa meter begitu, ada sekelompok laki-laki, ngobrol-ngobrol. Di sana juga di beberapa meter di sana ada sekelompok perempuan ngobrol-ngobrol. Dan sepertinya, perhatikan, sepertinya ini para suami dan istri ini. Jadi geng-geng suami di sana, geng-gengnya istri. Yang para suami ini menceritakan tentang bagaimana mereka dengan istrinya. Istri juga ini, para istri juga menggosip. Menceritakan suami-suami mereka. Suami saya begini di rumah, suami saya begini. Suami juga begitu. Para laki-laki ini menceritakan apa yang terjadi di rumah dengan istrinya. Mencerita. Maka fa'arammal qaum. Maka ketika Nabi datang, maka mereka berhenti bercerita. Qultu, maka Asma mengatakan, ya wallah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun. Mereka itu, para istri-istri itu menggosip. Mereka itu menggosip ya Rasulullah. Jadi ini melapor ceritanya ini Asma. Mereka menggosip ya Rasulullah. Mereka bercerita, suamiku ini, suamiku begini. Yang satu, kalau saya begini suamiku. Begini suamiku. Layaf'alun. Suami mereka melakukan ini, suami saya melakukan itu. Qala la taf'alu. Apa kata Nabi? La taf'alu. Jangan kalian melakukan itu. Ya, kalau ngumpul, ada acara, yang lainlah diceritakan. Wajar ya ketika Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya diam saja. Hendaknya mengucapkan yang baik-baik saja. Ya. Kalau dia anggap ini sudah tidak ada faedahnya, walaupun bukan ucapan kotor, ucapan ghibah, bukan, tapi tidak ada faedahnya, diam. Ya kan? Diam. Karena memang lisan itu subhanallah. Kadang
ringan kita anggap itu apa yang kita lontarkan, tapi sudah kita tidak bisa tarik lagi, sudah keluar, ya kan? Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha. Kata Nabi SAW, seorang hamba itu kadang berucap dengan satu kalimat yang dia tidak pertimbangkan dulu, yazilu biha finnar, maka kalimat itu membawa dia terseret ke dalam neraka. Ya, apa adu ma bil masyriq wal maghrib, sejauh, ya, mengalahkan jauhnya timur dan barat, terseret jauh ke dalam neraka, waliyadzubillah, karena sebab kalimat yang diucapkan tanpa berpikir, tidak bisa ditarik lagi, sudah keluar. Nabi mengatakan, man yatman li baina lihyaihi wa fakhidaihi atman lahul jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang menjamin antara dua bibirnya kepadaku, itu lisannya, dan antara kedua pahanya, itu kemaluannya, kata Nabi, atman lahul jannah, saya akan jaminkan untuknya dia sorga. Siapa yang bisa menjamin untukku, maksudnya yang menjaga lisannya, dia jamin kepadaku, kata Nabi, antara dua lidah, antara dua bibirnya, itu lisannya, dan antara dua pahanya, itu kemaluannya, kata Nabi, saya akan jaminkan baginya sorga. Sorga jaminannya. Ya, karena dua ini yang paling banyak menyeret syahwat, ya, antara dua paha, kemaluan, dan lisan, ucapan-ucapan. Ya. Padahal subhanallah di dalam anggota tubuh ini, lidah ini, ya, dan tulangnya. Justru itu, karena dia ringan, ya, maka mudah berucap apa yang diucapkan tanpa berpikir. Jadi Nabi katakan, la taf'alu, jangan kalian mengatakan itu, jangan kalian berbuat demikian. Fa inna ma dzalika masalu syaitani laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Permisalan perempuan atau laki-laki yang menceritakan hubungannya dengan istrinya, kepada suaminya, kepada orang lain. Khususnya dia ceritakan masalah ranjangnya, masalah hubungan suami istri. Kata Nabi SAW, permisalannya sama syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan, dan mereka berhubungan badan di tengah jalan, manusia melihatnya, manusia menontonnya. Ngeri permisalannya yang Nabi permisalkan. Saya ulangi, ya, masalu syaitoni lakiya syaitonatan. Kata Nabi, permisalannya adalah sama laki-laki, syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan, fitorikin, di jalan, fagosyaha, sampai mereka berhubungan. Itu syaitan laki-laki dan perempuan. Wanasu yandurun, sementara manusia menontonnya, menyaksikannya, melihatnya. Sama begitu. Kalau dia menceritakan kepada temannya, sesama akhwat, ini suami sesama ikhwan, ya, membicarakan masalah urusan rumah tangganya, khususnya masalah ranjangnya, itu tidak boleh. Walaupun mungkin karena isyarat-isyarat, jangan tutup masalah itu, ya, nggak boleh. Kecuali kalau misalnya suami atau istri ada hal-hal yang butuh dia tanyakan kepada seseorang alim, tapi bukan untuk disebar. Ya, kalau seorang alim itu menyebarkan, ya dia sudah tidak berdosa, ya kan? Itu dosa dia yang ditanya. Ini dalam bab fatwa, ya, dalam bab fatwa. Ini tidak ada masalah. Ya, seperti misalnya datang seorang perempuan kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku itu seperti lengan baju, seperti hatbatut thaub, ujung lengan baju. Maksudnya maksudnya perempuan ini kepada Nabi, suaminya itu lemah syahwat. Ya, lemah seperti lengan baju. Nabi sudah paham apa yang dia inginkan, suaminya seperti lengan baju, lemah syahwat. Ini kan aibnya suaminya, urusan ranjang lagi. Tapi kan membabil fatwa. Ya, meminta fatwa kepada seorang alim, yaitu Nabi SAW. Ya. Ini tidak berdosa seorang istri seperti ini. Tidak ada masalah. Bahkan mungkin kita katakan dianjurkan bertanya. Kalau memang butuh.
Ya, menyelesaikan masalah itu bukan di sosmed, ya kan? Bukan teman-temannya datang ke rumahnya, ya, curhat tentang suaminya. Suami juga kumpul teman-temannya di warkop curhat masalah istrinya. Itu bukan menyelesaikan masalah itu. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Nggak ada jalan keluar. Mereka mau apa? Kita ceritakan kepada mereka urusan itu, pembahasan itu. Ya. Mereka mau apa? Ya, kecuali kalau ditanya kepada seorang alim, itu tidak ada masalah. Ya. Dan insya Allah seorang alim itu amanah menjaga. Dia paham tentang itu. Ya, ini permisalan yang jelek sekali dari Nabi SAW. Subhanallah. Seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan, melakukan itu di tengah jalan. Ya, melakukan hubungan di tengah jalan. Dan manusia menontonnya, menyaksikan dan melihatnya. Luar biasa. Faqauluha innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun. Kata ini komentarnya faedah dari Syekh. Ucapan Nabi, ucapan perempuan ini bahwa mereka mengatakan ini dan ini kepada teman-temannya, bada'at bin nisa'i fi dzikri hadzal amr. Perempuan itu menyebutkan perkara ini, yaitu perkara urusan ranjang kepada teman-temannya. Kenapa? Li'annahu yaktsuru fin nisa'i wa yaqillu jiddan fir rijal. Coba lihat. Asma bintu Yazid. Ini kan dua golongan ini. Ada perkumpulan suami, ada perkumpulan istri, ya kan? Pada waktu itu. Tapi Asma bintu Yazid menceritakan kepada Nabi hanya, ya Rasulullah, itu mereka perempuan menceritakan suami-suami mereka. Padahal di sini suami-suami juga tuh menceritakan istri-istri mereka kepada suaminya. Tapi kenapa yang ditanyakan cuma perempuan? Ini mengatakan karena memang yang paling banyak terjatuh ke dalam masalah ini, terjatuh ke dalam pelanggaran ini, kata Syekh, adalah para perempuan. Wa yakillu jiddan firijal, dan sedikit untuk para laki-laki. Ada juga laki-laki yang ember mulutnya, tapi sedikit. Yang paling banyak ini perempuan. Hah? Ya, biar bocor kalau orang bilang. Ringan, apalagi di sosmed, subhanallah. Ya kan? Di status apalah, tentang masalah rumah tangganya bercerita. Kata Syekh, kebanyakannya dari perempuan dan sedikit dari laki-laki. Makanya Asma bintu Yazid dalam hadits ini yang dia tanyakan perempuan, padahal di depannya dia lihat bahwa laki-laki juga menceritakan istri-istri mereka kepada teman-temannya. Itu faedah dari Syekh hafizahullah. Fal mar'atu tatahaddatsu ma'a rafiqatiha wa zamilatiha wa sahibatiha fi mithli hadhil umuril khassah. Dan pada kenyataannya sekarang para perempuan itu menceritakan bersama teman dekatnya, teman bergaulnya, ya, teman-teman duduknya, sahabat karibnya, teman sekolahnya, sepupunya, yang perempuan menceritakan pembahasan khusus ini. Itu urusan panjangnya kepada suaminya. Dicerita. Ini subhanallah membuka fitnah ini. Ya. Wa katsirun minhunna la tubali, kata Syekh. Dan kebanyakan perempuan di masa ini biasa saja mereka ceritakan itu. Tidak peduli. Ya. Tidak peduli. Min antadhkuru laha asrara zawjiha wa umurahu al-khassah. Tidak mempedulikan apa yang akan terjadi nanti, apa dampak buruknya. Pokoknya cerita saja. Ya. Tidak ada rem-remnya, tidak ada. Cerita saja. Menceritakan, kata Syekh, menceritakan rahasianya bersama suaminya dalam masalah khusus. Kemudian kata beliau tutup dengan nasihat. Wa qawluhu fa innama dzalika mithlu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Kata Syekh hafizahullah, di atas
maksud ucapan Nabi, permisalannya Nabi ya, permisalan orang yang menceritakan rahasia ranjang itu kepada orang lain, itu seperti perempuan yang seperti laki-laki, syaitan laki-laki dan perempuan melakukan itu di tengah jalan dan manusia melihatnya. Kata Nabi, kata Syekh, maksudnya adalah al-mar'atul lati bihadhi sifah warrajul alladhi bihadhi sifah yufshi al-asrar al-zawjiyah mathaluhuma mathalu syaitan lakiya syaitanatan fit tariq wa ghasyiha wan nasu yanzurun. Ini adalah permisalan yang Nabi buat, yaitu gambarannya, kejelekannya istri atau suami dan istri yang menceritakan rahasia mereka kepada orang lain, seperti itu. Jadi sama kalau dia nampakkan hubungan badannya dengan orang lain, sama saja. Karena Nabi permisalkan seperti dia ditonton. Nasallahu salamul afiyah. Seperti dia dilihat. Ya kan? Dan ingat, kembali lagi saya ingatkan, kecuali dalam bab fatwa, dalam meminta solusi. Ya. Adapun sama teman-teman orang lain di sosmed itu tidak ada solusi. Hanya menambah masalah. Ya. Tapi kalau misalnya untuk meminta fatwa, untuk meminta nasihat, ya itu kepada orang alim. Ya, kepada orang yang alim. Taib. Kata beliau terakhir, hadhi ba'du sifati zaujah. Inilah beberapa ya sifat-sifat istri itu yang solehah. Jama'tuha min kitabillahi azza wa jalla min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya kumpulkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajian robba subhanah, dengan hanya mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyang fa'abiha, agar bermanfaat, man sya'a min ibadihi, bermanfaat kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa yang Allah kehendaki, bahwa wahdahu waliyul taufiq, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dimintai kepadanya taufik. Beliau tutup kitab ini dengan doa, wa as'alullaha jalla wa ala bi asma'il husna wa sifatihil ula ayyahdiyana jami'an sawa'as sabil. Iya, kata beliau, kita meminta kepada Allah, saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, semoga Allah memberikan kita hidayah semuanya sawa'as sabil, kepada jalan yang lurus, wa iyaja'ala ma nata'allamu hujjatan lana la alaina, dan semoga Allah menjadikan apa yang telah kita pelajari bersama, apa yang telah kita dengarkan bersama, apa yang telah kita baca bersama, itu hujjah untuk kita pada hari kiamat, bukan hujjah atas kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita, bukan justru menjadi bumerang untuk kita, yaitu kita tahu ilmunya tapi kita tidak mengamalkannya. Itu justru menjadi bumerang untuk kita. Dan ini beliau doakan semoga itu tidak terjadi. Semoga ya menjadi manfaat untuk kita. Kita bisa amalkan. Wa yubarika lana fi aqwalina wa amalina wa awqatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa amwalina. Semoga Allah memberkati kita semua, memberikan berkah kepada kita semua pada ucapan-ucapan kita, amalan-amalan kita, waktu-waktu kita yang sudah berlalu ya, setiap pekan ya. Kemudian semoga Allah memberkahi suami-suami kita, pasangan-pasangan kita, keturunan-keturunan kita semua, dan harta-harta kita semua. Wa yubarika lana fi hayatina kulliha. Semoga Allah memberikan berkah kepada kehidupan kita semua. Wa ayyusriha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Semoga Allah juga memperbaiki agama kita, yang dimana agamalah yang menjaga kita, agama kita lah penjagaan kita. Wa ayyusliha lana dunyana allati fiha ma'asyura, dan semoga Allah memperbaiki dunia kita, yang dimana dunia kita adalah tempat kita hidup ya. Wa ayyusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan semoga Allah memperbaiki urusan akhirat kita, yang dimana akhirat kita itu tempat kembali kita. Wa ayyaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan semoga Allah menjadikan sisa umur kita, sisa waktu hidup kita ya sebagai tambahan kebaikan untuk kita semua. Wal mauta rohatan lana min kulli syarr, semoga Allah menjadikan kematian kita semua itu adalah ya ketenangan bagi kita semua. Wa ayyusliha nisa'al muslimin wa banatihim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan para wanita muslimah
ya, dan anak-anak mereka, wa ayyahdiyahunna sawa'as sabil, dan semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh para wanita muslimah mukminah kepada jalan yang lurus, wa yaruddahunna ilaihi raddan jamila, dan semoga Allah mengembalikan para wanita-wanita yang futur, ya, yang jauh dari akhlakul karimah, ya, semoga Allah mengembalikan mereka dengan pengembalian yang indah itu. Semoga Allah mengembalikan mereka ke dalam agama mereka, berpegang teguh dengan agama mereka, wa yu'idhahunna minal fitan kulliha ma dhahara minha wa batan, wa yuwaffiquna jami'an likulli khair wa yuhibbuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, menjaga mereka dari fitnah-fitnah dan kerusakan, ya, apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada apa yang Allah cintai dan kepada kebaikan yang banyak. Ya, ini akhir dari kitab ini. Alhamdulillah kita sudah membaca apa yang kita telah dengarkan bersama. Ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terkhusus kepada saya sendiri, ya, sebagai pemateri, dan yang kedua kepada akhwat sekalian. Semoga ada manfaatnya, ya. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Kita cukupkan dulu, insyaallah taala berikutnya, ya, nanti kita pertimbangkan kitab apa yang selanjutnya. Naktabi dzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.